Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Perpustakaan, mahasiswa UIN SMH Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelas 3A Manajemen Pendidikan Islam yang terdiri kelompok 1 dari saya sendiri yaitu Tantan Karimah Zulfa dan rekan saya Cherry Adli Amrullah. Izinkan kami untuk menjelaskan materi tentang konsep dasar perpustakaan, yaitu yang pertama tentang pengertian perpustakaan. Baik, yang pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian perpustakaan. Perpustakaan diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu, yang digunakan pembaca bukan untuk dijual. Maka dari itu, untuk pembahasan di sini kami akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian perpustakaan sekolah. Ibrahim Bafadal menerangkan bahwa pemahaman perpustakaan secara umum adalah dasar memahami perpustakaan sekolah. Sebab perpustakaan sekolah adalah bagian dari perpustakaan secara umum. Perpustakaan sendiri berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab, buku, atau buku primbon. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan library. Menurut Sulistyo Basuki yang dikutip Wiji Sumamo, istilah ini berasal dari kata liber atau libri yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut, terbentuklah istilah librarus tentang buku. Sementara itu dalam bahasa asing lainnya, perpustakaan disebut bibliotheka dalam bahasa Belanda. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani biblia yang artinya tentang buku ataupun kitab. Dan menurut istilah pustaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tempat, gedung, ruangan yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Dan juga dapat diartikan perpustakaan sebagai koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lain yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat perpustakaan sekolah. Keberadaan perpustakaan sekolah yang representatif dengan tujuan pokok mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, maka pendidik dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar. Ada beberapa yang menjadi tujuan perpustakaan sekolah, yaitu yang pertama menumbuhkan kembang minat baca tulis guru dan siswa, menumbuhkan dan mendorong literasi informasi, mengembangkan bakat dan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Yang keempat, mendukung terrealisasinya fungsi dan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kelima yaitu menyediakan sumber belajar. Nah, tujuan perpustakaan itu juga dapat dibedakan secara umum dan khusus. Dan tujuan yang umum yaitu penyelenggara perpustakaan sekolah bukan hanya untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, tetapi dengan adanya penyelenggara perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, segala bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan sekolah harus dapat menunjang proses belajar mengajar. Maka, dalam pengadaan buku pustaka, hendaknya mempertimbangkan kurikulum sekolah, selera para pembaca yang dalam hal ini adalah murid-murid ataupun ketenaga pendidik, yaitu guru. Tujuan khusus yang kedua perpustakaan sekolah yaitu ada beberapa tujuan khusus perpustakaan sekolah. Yang pertama yaitu mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam sektor kehidupan. Yang kedua yaitu mengembangkan minat untuk mencari dan mengelola serta memanfaatkan informasi. Yang ketiga, mendidik murid agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan-bahan secara tepat dan berhasil guna. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri. Yang kelima, menumpuk minat dan bakat. Yang keenam, mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan atas tanggung jawab dan usaha sendiri. Yusuf dan Suhendra mengungkapkan
bahwa adanya perpustakaan sekolah yaitu bertujuan memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan, khususnya guru dan murid. Nah, perlu juga dipahami bahwa perpustakaan sekolah sebagai integral dari sekolah diharapkan mampu menunjang terhadap pencapaian tujuan di sekolah. Maka tujuan perpustakaan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong dan mempercepat proses penguasaan teknik pembaca para siswa. Yang kedua yaitu membantu menulis kreatif bagi para siswa dengan bimbingan guru dan pustakawan. Yang ketiga yaitu menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca para siswa. Yang keempat yaitu menyediakan berbagai macam sumber informasi untuk kepentingan pelaksanaan kurikulum. Yang kelima mendorong, menggairahkan, memelihara dan memberi semangat membaca dan belajar kepada para siswa. Memperluas dan memperkaya pengalaman belajar para siswa dan membaca buku koleksi lain yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan oleh perpustakaan. Selanjutnya memberi hiburan sehat untuk mengisi waktu senggang melalui kegiatan membaca, khususnya buku-buku dan sumber bacaan lain yang bersifat kreatif dan ringan, misalnya fiksi, cerpen, dan lain sebagainya. Maka berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan tadi, maka jelas diketahui bahwa tujuan yang diselenggarakan perpustakaan bukan sekedar menyimpan dan mengumpulkan bahan pustaka, akan tetapi perpustakaan diharapkan bagi siswa mampu mengembangkan daya pikir dan hasil membaca yang diperoleh dari bahan pustaka yang di perpustakaan. Baik, materi selanjutnya yaitu ada manfaat perpustakaan sekolah. Penyelenggaraan perpustakaan sekolah bukan hanya sebatas untuk mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan pustaka, melainkan juga untuk membantu para siswa dalam mendapatkan bahan-bahan pelajaran yang diinginkan. Sementara bagi guru, perpustakaan menjadi sumber referensi utama untuk memperoleh materi-materi pelajaran. Perpustakaan sekolah akan bermanfaat bila para siswa dan guru telah terbiasa mendapat informasi dari perpustakaan sekolah. Maka manfaat yang dapat diperoleh dari perpustakaan sekolah adalah yang pertama yaitu membangkitkan kecintaan para siswa terhadap budaya membaca. Yang kedua, memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas. Yang ketiga, menanamkan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat. Yang keempat, mempercepat proses penguasaan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, membantu guru memperoleh dan menyusun materi-materi pelajaran. Yang keenam, membantu kelancaran dan penyelesaian tugas para karyawan sekolah. Yang ketujuh, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi seluruh civitas sekolah. Maka, adapun perpustakaan sekolah tampak bermanfaat jika benar-benar mampu memperlancar pencapaian tujuan proses pembelajaran di sekolah. Sebagai indikasi manfaat tersebut, tidak hanya dari tingginya prestasi murid-murid, tetapi lebih jauh lagi murid-murid mampu mencari, menemukan, menyaring, dan menilai informasi, agar mereka terbiasa belajar mandiri, terlatih ke arah tanggung jawab, selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Ada dua unsur utama dalam perpustakaan yaitu buku dan ruangan. Namun di zaman sekarang, koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku-buku, tetapi juga bisa berupa film, slide, atau lainnya yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi. Kemudian semua sumber informasi itu diorganisir, disusun teratur sehingga ketika kita membutuhkan suatu informasi, kita dengan mudah dapat menemukannya. Perkembangannya menempatkan perpustakaan menjadi sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Maka dari istilah inilah pustaka berkembang menjadi pustakawan, kepustakaan, ilmu perpustakaan, dan kepustakawanan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pustakawan. Pustakawan adalah orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan atau yang sejenis dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal. Kepustakaan yaitu bahan-bahan yang menjadi acuan atau bacaan dalam menghasilkan atau menyusun tulisan baik berupa artikel, karangan buku, atau laporan dan sejenisnya. Yang selanjutnya ada ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan yaitu bidang ilmu yang mempelajari dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan baik dari segi organisasi, koleksi, penyebaran, dan pelestarian ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya serta jasa-jasa lainnya kepada masyarakat. Hal lain yang berkenaan dengan jasa perpustakaan dan peranan secara lebih luas. Ada juga kepustakawanan. Kepustakawanan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan upaya penerapan ilmu perpustakaan dan profesi kepustakawanan. Maka dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perpustakaan sekolah adalah sarana penunjang pendidikan sekolah yang berupa kumpulan
bahan pustaka. Kumpulan bahan pustaka tersebut diorganisir secara sistematis dalam suatu ruangan sehingga dapat membantu murid-murid dan para guru dalam proses pembelajaran, sehingga dengan demikian perpustakaan turut serta dalam menyukseskan pencapaian tujuan lembaga pendidikan yang menaunginya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang fungsi perpustakaan sekolah, yang mana secara umum semua jenis perpustakaan berfungsi sebagai sarana ataupun pusat penyimpanan dan pelestarian bahan perpustakaan, sarana ataupun pusat pendidikan, sarana ataupun pusat penyediaan materi penelitian, sarana informasi, dan juga sarana rekreasi dan kultural. Nah, dari setiap jenis perpustakaan melakukan kelima fungsi tersebut, namun masing-masing jenis perpustakaannya memiliki penekanan ataupun keutamaan yang sedikit berbeda. Dan apabila diterapkan pada perpustakaan sekolah, pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut membuat perpustakaan tersebut akan lebih efektif dan efisien digunakannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tata kerja pengelolaan perpustakaan. Dapat diperjelas bahwa pengelolaan di sini yaitu berarti segenap usaha pengkoordinasian segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Karena walaupun ruang yang sangat luas, buku-buku yang tersedia karena banyak jumlah dan judulnya, juga perlengkapan yang tersedia sangat lengkap, itu pun semuanya kurang berguna jika tidak ditata ataupun dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, maka oleh karena itu, supaya penyelenggaraan perpustakaan sekolah bisa menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan baik, maka perlu penataan kerja ataupun pengelolaan perpustakaan tersebut. Dan usaha pengkoordinasiannya biasanya diwadahi dalam suatu struktur organisasi yang disebut dengan struktur organisasi perpustakaan sekolah. Nah, setelah struktur organisasi perpustakaan itu terbentuk, maka diperlukan strategi pengembangan perpustakaan sekolah yang dengan baik. Adapun pengembangan perpustakaan sekolahnya yaitu seperti dimulai dari status organisasi tersebut. Perlu adanya pemantapan status organisasi ataupun kelembagaan perpustakaan sekolah, dan juga disertai dengan pembiayaannya, gedung ataupun ruang perpustakaannya, koleksi bahan-bahan pustakanya, peralatan dan perlengkapan perpustakaan tersebut, juga tenaga perpustakaannya dan layanan perpustakaan tersebut. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang mendirikan perpustakaan. Yang mana di sini kita akan membahas tentang bagaimana mendirikan perpustakaan sekolah. Ibrahim Bapadel mengungkapkan bahwa untuk mendirikan perpustakaan sekolah ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Di antaranya yaitu pembentukan panitia perpustakaan sekolah, mengusahakan dan mengatur bahan-bahan perpustakaan, menunjukkan tenaga pengelolaan, serta membuat tata tertib perpustakaan sekolah tersebut. Nah, itulah uraian mengenai gambaran tata cara mendirikan sebuah perpustakaan sekolah. Tentunya bukan sesuatu yang terlalu rumit dan tidak bisa dipelajari. Hanya saja jika tidak dicermati dan tidak dipahami, seringkali kita kelabakan ataupun kebingungan ketika diminta mendirikan perpustakaan sekolah. Mungkin dengan uraian tersebut, wawasan dan pengetahuan kita menjadi bertambah tentang langkah-langkah ataupun cara pendirian perpustakaan sekolah, sehingga kita lebih mampu mengambil prioritas bertindak dan keputusan secara cepat dan tepat dalam pendirian perpustakaan sekolah. Mungkin hanya itu materi yang saat ini bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.